Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa juludihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu faktor yang membuat umat Islam di akhir zaman terpuruk dari puncak kejayaan dan peradabannya di masa lalu adalah karena faktor internal umat Islam sendiri. Tidak semata-mata karena besarnya musuh atau kuatnya persenjataan mereka, tetapi lebih banyak faktornya karena kelemahan, perpecahan, dan juga kejahilan yang melanda umat Islam di akhir zaman. Salah satu contoh kejahilan yang ada di tengah kita adalah betapa banyaknya umat Islam yang tidak mampu sekedar membaca Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup, Al-Quran adalah imam kita, sumber-sumber agama kita adanya di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau seandainya secara jujur kita lakukan semacam penelitian, berapa banyak di antara umat Islam yang melek dan bisa membaca aksara Arab? Saya agak pesimis untuk mengatakan bahwa 100% bangsa Indonesia yang muslim ini bisa membaca Al-Quran. Dari mereka yang bisa membaca atau membunyikan ayat Al-Quran itu, berapa persen dari mereka yang mampu membacanya dengan benar? Dan dari yang bisa membaca dengan benar, dengan makhraj dan tajwidnya, berapa yang paham dan mengerti maknanya? Dan dari yang sekian banyak paham dan mengerti maknanya, berapa yang betul-betul mengetahui esensi kandungan hukum-hukum yang ada di dalamnya? Maka jumlahnya akan menjadi semakin sedikit. Benarlah seperti yang sering diungkapkan bahwa kejayaan dan kecemerlangan Islam menjadi berubah hitam dan pekat, menjadi surup dan hilang dari panggung peradaban, bukan karena musuh-musuh Islam, tapi karena tertutup oleh kabut kejahilan umat Islamnya sendiri. Kalau kita bandingkan ketika Rasulullah SAW berdakwah 1400 tahun yang lalu, kalaupun ada penolakan dari musuh-musuh Islam, katakanlah dari Abu Jahal CS, maka penolakan yang mereka lakukan itu bukan karena mereka tidak paham Islam. Penolakannya karena mereka memang tidak mau sombong, dan kemudian mereka berpikir seharusnya mereka lah yang menjadi pemimpin di dunia Arab itu. Tapi bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan, bahwa Islam itu mengajarkan persatuan, bahwa Islam itu membebaskan orang dari perbudakan, bahwa Islam itu mengharamkan
dibunuhnya manusia dan sebagainya, tidak ada seorang pun dari orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah yang tidak mengetahuinya. Artinya penolakan mereka bukan karena salah paham terhadap Islam. Penolakan mereka semata-mata karena mereka memang tidak mau saja masuk agama Islam. Bahkan ada satu kisah yang menarik, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat ajakan masuk Islam kepada salah satu raja besar di dunia, Kaisar Heraklius, yang saat itu bertahta di ibu kota kerajaan Romawi bagian timur di Al-Quds. Surat ajakan masuk Islam ini kemudian menjadi salah satu pemicu bagi Kaisar untuk mempelajari seluk-beluk dan detail agama Islam. Walaupun pada akhirnya sang Kaisar tidak masuk Islam, tapi informasi tentang syariat Islam, prinsip-prinsip Islam 100% diterimanya dengan benar, dengan valid. Siapa yang mengajarkan atau menyampaikan informasi tentang agama Islam kepada sang Kaisar? Ternyata yang menyampaikannya juga bukan seorang Muslim. Setidak-tidaknya saat itu dia belum masuk Islam. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Abu Sufyan ibn Harb, orang yang nantinya bakal masuk Islam. Tetapi saat itu Abu Sufyan adalah salah satu di antara gembong pemimpin kafir Quraisy yang berperang tidak pernah berhenti memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memimpin perang Uhud, dia memimpin perang Khandaq dan berbagai macam perang-perang lainnya, dan berada pada garis pertahanan musuh. Suatu ketika Abu Sufyan berada di Palestina, beberapa orang utusan raja, utusan dari Kaisar, memintanya untuk segera menghadap Kaisar. Rupanya Kaisar baru saja menerima surat dari Rasulullah SAW yang distempel dengan cincin Rasulullah, yang intinya mengajak Kaisar untuk masuk Islam kalau berkenan. Tapi kalau tidak berkenan, tidak apa-apa. Mari kita bikin hubungan persahabatan yang baik antara negeri Islam dengan negeri Romawi, dan mohon kiranya diberikan kebebasan bagi umat Islam untuk berdakwah di Romawi pada masa itu. Kaisar tidak segera menerima ajakan masuk Islam karena dia termasuk orang pandai, orang pintar, pasti penuh banyak pertimbangan. Maka dia ingin mempelajari dulu lebih dalam apa sebenarnya agama Islam ini. Kok sedemikian rupa dianut oleh bangsa-bangsa di dunia, dan hari ini giliran Kaisar diajak masuk Islam. Maka dipanggillah Abu Sufyan ibn Harb, yang saat itu dia bukan orang Islam, tapi Abu Sufyan adalah pemimpin kota Mekah. Bertahun-tahun dia bertemu, bergaul dengan umat Islam, bahkan menjadi mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara anak perempuan Abu Sufyan menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Sufyan itu gembong pemimpin orang kafir, bermusuhan dengan Rasulullah dalam banyak peperangan, tapi beliau punya pemahaman yang lengkap, yang valid, dan betul-betul objektif terhadap agama Islam. Maka Kaisar Heraklius dan Abu Sufyan, yang dua-duanya sama-sama orang kafir, berdiskusi tentang agama Islam. Panjang lebar mereka mendiskusikan, tapi kesimpulannya bahwa Islam ini adalah agama yang baik, agama yang tidak ada cacatnya, agama yang membawa keluhuran. Tapi masalahnya bahwa kita tidak beragama Islam, itu lain urusan. Coba bayangkan, orang kafir bermusuhan dengan umat Islam, tapi mereka menerima informasi yang valid tentang agama Islam. Itu terjadi di masa Rasulullah karena faktor suksesnya dakwah. Dakwah itu diukur kesuksesannya bukan dari berapa banyak orang masuk agama Islam, bukan diukur dari berapa banyak orang yang masuk dalam kelompok kita, tapi dari seberapa valid dan lengkap informasi tentang Islam sampai kepada mereka.
bahwa mereka mau masuk Islam, tidak mau masuk Islam bukan urusan dakwah. Dan Rasulullah adalah seorang dai yang paling sukses sepanjang zaman. Buktinya musuh-musuhnya pun faham 100% tentang agama Islam. Bahkan paman Rasulullah, Abu Talib, yang setiap hari hidup bersama Nabi, rela berjibaku dan pasang badan untuk melindungi Rasulullah. Apa alasannya kalau bukan dia tahu bahwa Islam itu benar, Islam itu baik? Hanya saja urusan hati itu urusan masing-masing. Walaupun Rasulullah merayu pamannya sampai mengiba dan menangis di hadapannya, ternyata urusan hidayah itu urusan Allah. Sehingga wafatlah pamannya tercinta itu tanpa pernah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tapi pemahaman seorang Abu Talib, pemahaman seorang Abu Sufyan, pemahaman seorang Kaisar Heraklius yang semuanya bukan Muslim itu 100% valid terhadap agama Islam. Walaupun mereka bermusuhan dengan umat Islam, tapi mereka paham dan mengerti agama Islam. Mari kita bandingkan dengan zaman sekarang. Jangankan musuh-musuh Islam, jangankan orang-orang kafir, orang Yahudi dan yang lainnya, memahami Islam secara kafah, secara benar, secara valid dan lurus, secara sahih, itu saja masih jadi kendala buat kebanyakan umat Islam sendiri. KTP boleh Islam, pergi haji boleh tiap tahun, sholat, zakat, dan berbagai macam ritual bisa saja dilaksanakan. Tapi belum tentu orang yang mengaku beragama Islam faham dengan prinsip-prinsip dan syariah ajaran Islam. Maka benarlah ketika Dr. Muhammad Abduh, salah seorang ulama di Mesir, mengatakan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu, cahaya yang terang benderang itu tertutup menjadi hitam pekat dan gelap oleh karena kebodohan umat Islamnya sendiri, keawaman umat Islamnya sendiri. Lahir dari bapak dan ibu Islam, dari keluarga Muslim, tapi tidak tahu kalau seandainya dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai, bahwa itu jatuh talak. Lahir dari masyarakat Islam, rumah bertetangga dengan masjid, tapi dia tidak tahu bahwa yang namanya memperlihatkan aurat itu adalah sesuatu yang diharamkan, bahwa setiap muslim wajib menutup auratnya. Tinggal di tengah masyarakat Islam, sering hadir ke majelis taklim, tapi tidak mengerti bagaimana membagi waris secara Islam. Padahal semua yang dia tidak paham itu adanya di dalam Al-Quranul Karim. Lalu apa artinya Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, bahkan dia lombakan itu, kalau ternyata tidak paham isinya dan kemudian tidak diamalkan? Cukupkah jawaban kita nanti di yaumil qiyamah kepada malaikat yang menyiksa kita di neraka lantaran kita melanggar begitu banyak ketentuan syariat dengan jawaban bahwa mohon maaf wahai malaikat, saya tidak tahu ternyata ada aturan seperti itu. Mohon ampun wahai Allah, ternyata hukum-hukum yang engkau turunkan tidak pernah saya pelajari. Cukupkah jawaban kita seperti itu di yaumil qiyamah? Kitalah yang bisa menjawabnya, hati nurani kita yang akan menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Walaupun Indonesia atau Nusantara kita ini sudah mengenal agama Islam sejak zaman para sahabat, sejak abad ke-7 Masehi, tetapi bukan berarti kemudian Islam betul-betul difahami secara sempurna di negeri ini. Walaupun kita pernah memiliki kerajaan-kerajaan Islam 7 abad kemudian setelah Islam datang ke Indonesia di abad ke-14 Masehi, yang berdiri kerajaan-kerajaan Islam, entah itu Demak atau sebelumnya Sriwijaya, bahkan sebelumnya lagi Samudra Pasai. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita dijajah oleh bangsa Barat, Portugis, Belanda, dan yang lain-lainnya, lantas kemudian negeri kita menjadi negeri Islam yang mana rakyatnya memahami, mengerti, dan menjalankan ajarannya. Ketika kita merdeka dari penjajah-penjajah itu, lahirlah generasi yang semakin jauh dari agamanya, yang memang alhamdulillah masih beragama Islam. Syiar-syiar Islam masih ada sebagiannya, masih ada orang sholat, masih ada orang puasa, berzakat, bahkan masih banyak jamaah haji. Tapi kekuatan umat Islam sebagai sebuah kekuatan besar yang seharusnya bisa memimpin umat atau bangsa Indonesia menjadi semakin sempoyongan. Dan ketika umat Islam berkiprah dalam dunia pemerintahan dan politik, sejarah kita harus kita akui menunjukkan angka yang tidak menggembirakan. Berbagai macam upaya untuk menegakkan syariat Islam di negeri kita, baik lewat parlemen atau lewat undang-undang, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh bangsa ini, walaupun bangsa ini sebenarnya beragama Islam. Kalau kita boleh menengok sejarah sebentar, bagaimana perjuangan umat Islam sejak dulu, sejak kita merdeka sampai hari ini, memperjuangkan syariat Islam di parlemen, selalu kandas dan kalah di kancah pemilu. Kenapa kalah dan kandas? Karena ternyata bangsa Indonesia yang muslim ini kebanyakannya tidak begitu mengenal syariat Islam. Umumnya mereka malah mencurigai syariat Islam, malah mayoritasnya merasa takut dan a priori terhadap tawaran-tawaran untuk ditegakkannya syariat Islam, sehingga yang menghambat atau yang menjatuhkan berbagai macam keinginan untuk tegaknya syariat Islam di negara kita bukanlah orang Kristen, bukanlah orang-orang Bali Hindu atau orang-orang yang ada di timur Indonesia sana, tapi justru umat Islam sendiri yang ada di tengah kita, yang merupakan tetangga kita, bahkan keluarga kita, malah boleh jadi bapak dan ibu kita sendiri. Boleh jadi dalam pandangan mereka Islam itu adalah sesuatu yang asing, datang dari Arab, tidak perlu ditegakkan di negeri kita. Toh negeri kita ini banyak bangsa, banyak suku, dan banyak agama. Tidak perlulah untuk menegakkan syariat Islam, karena seperti itulah pandangan mereka terhadap agama Islam, khususnya syariat Islam. Jadi Islam ada di satu lembah dan umatnya ada di lembah yang lain. Problematika kita bagaimana mengenalkan Islam yang ada di lembah lain itu agar umat Islam di Indonesia secara keseluruhan mengerti, tahu, faham, dan suka pada Islam. Kalau kunci yang terakhir ini belum kita buka, maka berbagai macam perjuangan yang sudah kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Percuma kita memperjuangkan Islam di negara atau di parlemen kalau daya dukung umat Islamnya sendiri terhadap agama Islam itu 0%. Kalau umat Islamnya malah benci syariat Islam. Kalau bangsa Indonesia yang notabene muslim ini hanya mau menjalankan Islam pada bagian-bagian yang ritual saja, tapi mereka meninggalkan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka PR besar kita adalah mencerdaskan umat Islam, membuat mereka melek terhadap Al-Quran, melek terhadap hadis Sunnah Rasulullah, melek terhadap syariat Islam. Kalau itu berhasil, minimal setidak-tidaknya umat Islamnya dulu yang melek. Syukur-syukur nanti orang-orang bukan Islamnya juga melek syariat, tahu bahwa Islam itu bagus dan indah. Saya kira tidak akan ada lagi halangan untuk menegakkan agama Islam di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada masyarakat kita
bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk bangsa Indonesia untuk lebih mengenal agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri khutbah yang kedua dengan sama-sama kita memohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin fanajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la yasmi'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.